tidak seperti kebanyakan flip phone kekinian dari berbagai brand lain yang sampai sekarang itu seolah masih dalam proses mencari jati dirinya. Motorola justru sejak awal begitu pede dan konsisten dengan reboot Razr seriesnya. Makanya gue nggak heran kalau rilisan terbarunya, yes, Motorola Razr 40 Ultra ini berpotensi menjadi raja flip phone di tahun 2023. Oke, jadi gue udah menggunakan Motorola Razr 40 Ultra ini selama beberapa waktu belakangan. Selama penggunaan gue, ada beberapa hal yang gue suka dan juga ada beberapa hal yang gue kurang suka. Pertanyaan yang muncul di benak kalian pasti adalah, emangnya bener Motorola Razr 40 Ultra ini adalah flip phone kekinian terbaik saat ini? Gue bakalan share experience gue sama kalian. Tentunya dalam beberapa poin akan gue bandingkan dengan flip phone lain yang udah pernah gue coba supaya konteksnya lebih nyambung. Let's go! Pertama-tama, buat kalian yang nanya, apa sih bedanya Motorola Razr 40 Ultra dengan Motorola Razr Plus? Well, basically keduanya sama. Bedanya hanya di penamaannya saja. Tergantung kita belinya di negara mana. Di beberapa negara bagian Amerika namanya Razr Plus. Kemudian di China dan UK misalnya, namanya Razr 40 Ultra. Jelas ya? Unit yang gue beli dari Gondry Store ini adalah unit asal China, bukan unit global. Bedanya unit keluaran China dan untuk market global ada dua. Yang pertama, keunggulannya buat unit China tentu harganya lebih murah. Kekurangannya, ada beberapa keterbatasan terkait fungsionalitas software. Sedangkan untuk unit global, kekurangannya itu harganya tentu lebih mahal. Terus kelebihannya, secara software, out of the box tinggal langsung pakai. Ya tinggal kalian timbang-timbang, pilih aja mau yang mana. Keduanya tersedia di Gondry Store. Gondry Store masukin handphone unik seperti ini via jalur resmi, sehingga bayar pajak dan sinyal terjamin aman. Kalau kalian mau cek-cek, linknya gue taruh di deskripsi. Perlu diingat, semua spek detail gue taruh di deskripsi. Nggak akan gue bacain satu persatu. Oke, kita mulai dari hal yang gue kurang srek dulu kali ya. Semuanya nggak ada yang mengganggu experience dan bukan merupakan deal breaker buat gue. Cuman perlu dicatat aja. Pertama, Razr 40 Ultra ini tidak sepenuhnya terbuka flat dalam keadaan unfolded. Rada ngebungkuk sedikit lah. In person, akan terlihat lebih jelas dibanding dari kamera seperti yang kalian lihat sekarang. Yang OCD bakalan notice hal ini. Poin kedua, dengan all new design ini, gue semakin merasa kehilangan dengan desain iconic Razr phone yang mulai memudar sejak Razr 2022 kemarin. Tongkrongan Razr 40 Ultra ini sekilas terlihat seperti Galaxy Flip generasi pertama. Kurang stand out aja di mata gue. Poin ketiga, sama seperti desainnya yang mirip dengan Samsung Galaxy Flip, form factor-nya juga. Yang efeknya paling berasa di gue, rasio internal display-nya yang kutilang banget. Ia jadinya berasa rada sempit saat ngetik misalnya, dan ketinggian juga kalau mau akses sesuatu di layar bagian atas. Poin keempat, kita cuma dikasih IP rating 52, nggak bisa diajak berendam nih, tapi ciprat-ciprat dikit boleh lah. Rest of the phone buat gue secara personal enjoyable. Yang paling spesial adalah cover screen-nya. Terbesar size-nya dan tertinggi speknya dibanding flip phone kekinian lain yang sudah pernah kami coba. Speknya itu nggak jauh beda sama layar yang ada di bagian dalam. 3,6 inch POLED panel dengan refresh rate up to 144 Hz. Nggak hardware-nya aja yang pol, tapi demikian juga dengan fitur software-nya yang selalu lebih kaya fungsinya dibanding kompetitornya. Bahkan sudah sejak beberapa generasi lalu, dia out of the box sudah bisa menjalankan banyak apps di cover screen-nya. Jadi bukan hal yang baru di Motorola Razr. Bedanya dengan generasi Razr terdahulu, ya lebih luasa dan lebih lega aja sekarang. Kalau flip phone dengan layar lipat lainnya, so far belum ada tuh yang begini dari pabrikannya. Mentok-mentok palingan buat lihat widgets, cek dan reply notifikasi, lalu jalanin pilihan aplikasi yang super limited. Karena itulah gue bilang, Motorola dengan reboot Razr seriesnya ini pede abis. Kayak udah bisa nebak gitu dari awal, akan kemana arah pengembangan flip phone dengan layar lipat. Yup, cover screen besar dengan fungsi yang berlimpah. Sehingga di generasi terbarunya ini, mereka sudah tidak meraba lagi, hanya perlu level up dan melakukan fine tuning.
By the way, layarnya ini tuh luber ya, sampai ke cutout kameranya, keren. Tapi bisa jadi mengganggu kalau lagi jalanin aplikasi secara full screen. Makanya kita dikasih opsi untuk memperkecil tampilan dengan cara menahan bar yang ada di bagian bawah. Jadi lebih naik tampilannya, sehingga menu-menunya nggak kepotong. Tergantung enaknya aja kita mau gimana. Gua sih prefer yang full screen, pas butuh akses menu baru gua adjust. Menggunakan Razer 40 Ultra, gue berasa kayak menggunakan true hybrid foldable phone, layaknya Fold 4 dan kompetitornya. Ketika butuh untuk melakukan quick task atau perlu quick glance, cukup dengan cover screen-nya saja. Nah, ketika pengen lebih komprehensif dan spend waktu lama, baru gue unfold. Terlebih kan ada fitur app continuity yang bisa ngelanjutin aplikasi yang sedang kita jalankan ketika kita switch ke screen yang satunya. Fleksibilitas, itu kuncinya. Namun memang, gue punya beberapa catatan mengenai cover screen yang ada di Razer 40 Ultra. Di unit Cina ini, gue melihat belum ada support untuk widgets atau panels buat aplikasi global, kayak Spotify, Google News, dan sejenisnya. Gue nggak tahu pasti ya, hal ini akan menjadi perbedaan mutlak unit global dan China, atau cuman sekedar masih harus nunggu software update. Nanti bakalan gue update via Instagram Reels ya. Gue bakalan nyobain juga kok unit globalnya. Lalu beberapa hal lain yang gue notice juga dari external display ini, kalau pakainya kelamaan bakalan mulai berasa panas di tangan, tapi nggak sampai nggak bisa dipakai atau keluar warning. Lalu ada beberapa bug atau error juga. TikTok misalnya. Ketika kita switching dengan fitur app continuity dari screen eksternal ke internal, tampilan kontennya size-nya itu nggak berubah. Satu lagi, kadang aplikasi yang kita pakai di internal screen nggak ke-detect saat kita mau akses kembali via recent apps di external screen. Kadang bisa sebaliknya juga. Tapi santai aja, harusnya hal yang begini-begini bisa diatasi dengan software update. Ini udah panjang lebar aja ya gue bahas cover screen-nya. Nyerempet internal display-nya dulu deh. Yang pasti lebih baik dari cover screen-nya dong. Pakai panel LTPO AMOLED 6,9 inch dengan refresh rate up to 165 Hz. Apa jangan-jangan ini Legion Phone yang lagi nyamar kali ya? Walau memang sebenarnya maksimal yang gue bisa rasakan adalah 120 Hz, baik di internal maupun eksternal display-nya. Lagi-lagi tergantung aplikasi. Intinya, layarnya enak buat dipakai menikmati berbagai konten, apalagi krisnya samar, terkecuali lagi nampilin konten gelap dan di bawah sinar, baru terlihat. Di tangan pun hampir nggak kerasa pas scrolling-scrolling, bisa gue bilang on par dengan Oppo Find N2 Flip. Oke, next kita bahas hal-hal di luar displaynya. Form factor-nya compact dan bobotnya ringan, di bawah 190 gram aja. Terus buat yang kayak gue, yang menantikan warna merahnya yang punya leather back, just info bakalan ada di varian globalnya. Kemudian kalau kita berbicara HP foldable dengan layar lipat, hinge nggak bisa diabaikan. Krusial. Nah, HP ini menggunakan teardrop hinge. Teardrop hinge di Razer 40 Ultra improve banget dari generasi terdahulu. Sekarang bisa lock di berbagai posisi, walau nggak terlalu solid duduknya. Posisi nyamannya di sekitar 45 sampai dengan 135 derajat. Kalau gue bilang overall soal fungsi hinge lebih baik dari Oppo Find N2 Flip, tapi masih belum sebaik Galaxy Flip 4. Buat gue, yang paling penting bisa dijadiin tripod dadakan saat ingin buat konten. Selain beberapa aplikasi bawaan, kayak kamera dan galeri misalnya, secara software, gue lihat belum banyak apps yang kebagian fitur yang bisa memanfaatkan fleksibilitas hinge-nya ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, bisa jadi di versi global beda, lebih rich. Kita lihat ntar deh. Performa dan ketahanan baterai. Razer 40 Ultra masih menggunakan SoC yang sama seperti Razer 2022, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Gue pribadi fine-fine aja nggak dikasih 8 Gen 2. Secara 8 Plus Gen 1 juga prosesor yang powerful sekaligus efisien. Signifikan peningkatannya dibandingkan 8 Gen 1. Secondly, kayak di HP flip layar lipat gue sebelum-sebelumnya, gue secara personal nggak aiming make HP ini untuk ngegame berat. Yang paling penting buat gue, sehari-harinya itu harus satset usus, smooth experience-nya. Nah, hal ini gue dapatkan dari Razer 40 Ultra. Dikombinasikan dengan baterai 3800 mAh-nya, gue bisa dapat SOT daily itu 4-5 jam. Cukup oke untuk ukuran sebuah flip phone. Dari paket pembelian, kita dapat charger yang bisa menyalurkan power 30 watt. Bisa ngisi dari habis sampai penuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Kalau ngecas 30 menit, cuman bisa ngisi 40%-an.
Boleh lah. Daripada nggak dikasih charger sama sekali kan? Oh iya, Razer 40 Ultra punya fitur wireless charging, walau cuma 5 watt. Lumayan, upgrade nih dari Razer 2022 yang nggak punya fitur wireless charging. Yang gue suka dari kamera belakang Razer 40 Ultra adalah ketika dalam keadaan folded, mayoritas fitur-fiturnya itu tetap bisa kita gunakan ya, Rick. Contohnya seperti perekaman video 4K 60 fps-nya jalan. Lensa ultra wide bisa dipakai buat foto, bahkan video up to 4K 30 fps juga. Ternyata nggak cuma kamera belakangnya aja loh yang bisa merekam up to 4K 60 fps. Kamera depannya juga bisa. Mantep. Terus kalau kalian yang nanyain spek kamera lengkap semuanya, ya lihat deskripsi aja deh. Ya, tapi yang bisa gue bilang kamera utamanya itu udah punya OIS. Terus lensa ultra wide-nya bisa merangkap sebagai lensa makro juga. Ada autofocusnya. Hal menarik lainnya dari kamera Razer 40 Ultra, cover screen-nya selain bisa dipakai untuk preview, bisa buat instant review juga. Artinya, tiap abis jepret, objek foto sekilas bisa lihat hasilnya juga via cover screen. Lalu buat yang doyan caper, ada yang namanya cartoon camera, di mana cover display bakalan nampilin animasi untuk menarik perhatian objek foto. Buat TP-TP lah. Dalam keadaan folded, hasil foto ataupun videonya by default rasionya itu square, 1:1. Adjust dulu rasionya kalau mau format yang lebih mainstream. Jepretan dari semua kameranya sekedar decent, bukan yang terbaik dibanding kompetitornya. Namun dua hal yang harus diperbaiki adalah karakternya yang suka terlalu eye-pleasing dan sharpeningnya yang over. Monggo, dilihat beberapa samples yang udah gue ambil. Beberapa hal basic lain mengenai Motorola Razer 40 yang perlu kalian ketahui, selain charger, dari paket pembelian kita juga mendapatkan hard case. Material bodinya terbuat dari frame aluminium dan Gorilla Glass Victus. Untuk fingerprint sensornya nyatu dengan power button. Kemudian, punya stereo speaker yang cocok karakternya dengan penggemar bass. Ya kayak gue lah, nggak cempreng juga output audionya. Lalu nggak punya headphone jack. Slot SIM-nya hanya mendukung satu SIM. SIM keduanya eSIM. Nggak ada SD card slot. Varian yang gue beli ini punya RAM 8GB LPDDR5 dengan internal storage 256GB UFS 3.1. Di atasnya ada yang 12/512. Tapi varian paling tinggi ini sepertinya khusus untuk negara China. Skinnya menggunakan Moto MIUI 6.0 dengan basis Android 13. Experience pemakaiannya kalau gue lihat nggak terlalu rame ya UI-nya ya. Tapi out of the box, bloatware-nya lumayan banyak, mengingat ini unit keluaran China. Tapi ya tinggal dihapus aja kalau nggak suka. Untuk software update, kita diberikan jaminan 3 tahun OS upgrade oleh Motorola. Terakhir, sebelum closing, gue mau ngasih tahu, walau basic function keduanya identik, varian global dan China selisihnya kurang lebih 2 juta rupiah. Tentunya, varian asal China lah yang lebih murah. Gue pribadi balikin ke kalian masing-masing. Kalau mau spend lebih untuk fungsi yang harusnya lebih komplit, seperti beberapa hal yang sudah gue sampaikan tadi, ya monggo ambil varian globalnya. Oke, Motorola Razer 40 Ultra. Apakah handphone ini adalah handphone flip yang terbaik saat ini? Menurut gue sih, enggak. Tentu karena dari pengalaman gue mencoba berbagai HP flip kekinian dengan layar lipat, Razer 40 Ultra ini masih ada plus dan minusnya. Kan udah kita bahas juga tadi. Tapi bisa gue bilang, Motorola Razer 40 Ultra ini adalah HP flip kekinian dengan layar lipat yang mempunyai keunggulan kompetitif yang paling mutlak dibandingkan kompetitornya. Setidaknya sampai saat ini ya. Yes, cover screen yang super gede yang didukung oleh fleksibilitas software yang sangat baik. Dengan kehadirannya di pasar yang lebih luas, Motorola Razer 40 Ultra ini berhasil menjadi sebuah opsi baru yang seksi, sekaligus menjadi ancaman yang sangat serius buat kompetitornya. Jelas ya, baik unit China maupun globalnya tentu bisa kalian dapatkan di Gondry Store. Gondry Store masukin handphone unik seperti ini via jalur resmi dan bayar pajak, sehingga sinyalnya terjamin aman. Linknya cek di deskripsi.
Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!